Cerita dimulai di saat kita sedang menemui Alina di Betelon. Alina meminta bantuan kita untuk mencari temannya yang hilang, karena Alina sangat khawatir terjadi sesuatu padanya. Kita pun pergi menuju ke sana. Dalam perjalanan, Alina memberitahu bahwa temannya itu bernama Raul. Dia dikenal sebagai ahli penjilat, yang rela menyanjung dan bergaul dengan orang-orang berkuasa untuk memajukan karirnya. Meskipun begitu, dia sangat ahli dalam ramuan dan racun. Biasa Alina meminta informasi tentang ramuan kepada Raul. Selesai berbincang, kita menyadari bahwa rumahnya terlihat tertutup dan penuh monster, seperti menghalangi seseorang untuk masuk ke tempatnya. Padahal biasanya Raul selalu mengadakan pesta dan memamerkan popularitasnya. Jadi pasti ada sesuatu yang mencurigakan dan juga mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, kita selidiki ternyata Raul telah meracuni King Alteon. Kita melihat Raul sedang berdiri di atas lingkaran sihirnya. Kita pun segera menuangkan cairan ke dalam lingkaran sihir tersebut, yang menjadikan lingkaran sihirnya rusak dan tidak bisa digunakan. Cairan tersebut juga berguna supaya Raul tidak bisa berbohong dan terus berbicara. Karena hal tersebut, Raul juga melemparkan ramuan ke kita, tapi Alina berhasil menangkap ramuan tersebut. Jika Raul tidak bisa bersikap baik, maka kita akan membuatnya berbicara dengan teknik ancaman. Raul tetap tidak menyerah, dia melemparkan ramuan ke dirinya sendiri dan berubah menjadi burung cendrawasih. Akhirnya kita mau tidak mau harus bertarung dengan wujudnya itu. Dan tak lama kemudian kita pun berhasil mengalahkannya. Raul pun meminta ampun karena dia juga bukan seorang petarung. Kita dan Alina mengetahui hal tersebut. Lalu kita menanyainya terkait Raul yang meracuni King Alteon dan ingin menyingkirkan Alina supaya dia bisa menggantikan posisinya sebagai alkemis kerajaan. Raul menyangkal itu semua dan mengetahui siapa yang memasukkan racun ke dalam sup tersebut. Sambil meminum ramuan, Alina percaya dengan kata-kata Raul, karena dia sudah terkena ramuan oleh Alina, jadi dia tidak bisa berbohong. Raul akhirnya mulai mengakui dan bercerita. Raul memiliki seorang anak perempuan yang sangat menyukai ilmu ramuan. Pada waktu itu di luar kastil Swordhaven, Raul menyuruh putrinya yang bernama Sandra untuk memberikan botol beracun tersebut kepada koki baru. Sandra menangis karena hal ini. Dia sangat menyukai Alina dan juga King Alteon yang sangat baik kepadanya. Jadi dia tidak mau melakukan hal ini. Raul mengerti, tapi dirinya juga memperlakukan rencana ini demi dirinya dan temannya. Tapi Sandra tidak menyukai manusia logam itu yang merupakan teman ayahnya. Raul meyakinkan anaknya jika sup itu nanti hanya membuat King Alteon dan Alina sakit sedikit saja. Lalu Raul akan membantu manusia logam tersebut supaya mereka merasa baikan dan sehat. Dengan itu manusia logam itu senang dan Raul akan terlihat seperti pahlawan. Mendengar hal tersebut, Sandra setuju untuk melakukannya, meskipun merasa ragu. Jadi begitulah cerita dari Raul yang sebenarnya. Alina menyampaikan bahwa putrinya sangat pintar dan lembut. Dia sangat mencintai ayahnya, tapi Raul malah mengkhianati putrinya sendiri. Raul mengerti hal ini dan memohon untuk menyelamatkan putrinya yang sedang berada dalam bahaya. Saat kita dan Alina berada di luar kastil Swordhaven, kita bertanya terkait efek apa yang terjadi pada ramuan yang Alina minum. Ternyata tidak ada efek apapun. Lalu Alina memiliki firasat kalau dirinya kembali ke kastil dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka dirinya harus mengikuti jamuan makan milik Sir Emony yang sangat lama dan membosankan. Bahkan Alina merasa lebih baik bergabung dengan Raul di sel penjara daripada mengikuti jamuan tersebut. Lalu untuk masalah sekarang kita harus mencari tahu siapa majikan Raul, si manusia logam. Selama kita belum menangkapnya, King Alteon masih dalam bahaya. Adegan beralih ke Alina yang menemui Sandra. Alina berkata lembut kepada Sandra supaya dia bisa tenang dalam menjawab. Saat ini Swordhaven semakin jatuh dalam kekacauan dengan King Alteon yang terpengaruh chaos dan racun dari Sandra. Kemudian para kesatria Alina yang setia semua menghilang.
Alina tidak ingin percaya kalau mereka itu pengkhianat, dan yang lebih mengkhawatirkan kapten kesatria itu sendiri yaitu Rolit yang Sandra pernah temui juga ikut menghilang. Alina tidak percaya kalau Rolit akan meninggalkan King Altheon. Kesetiaannya tak perlu diragukan, yang berarti Rolit pasti telah diculik secara paksa. Sandra berkata bahwa itu ulah manusia perak itu. Dia dari Good Army, tapi sifatnya tidak good. Alina menanyakan identitas manusia perak itu, tapi Sandra ketakutan dan tidak mengatakannya, lalu berucap good night. Alina tidak bisa memaksanya dan akan berkonsultasi dengan kita. Kemudian Alina memberitahu kita tentang itu tadi semua, dan berakhir dengan kata good night. Kita merasa good night selamat malam itu yang dimaksud adalah good night, Satria Good. Kita juga percaya bahwa Sandra pasti tahu sesuatu tentang hilangnya para kesatria Good. Mungkin Satria Paktagonal dan juga Rolit. Kemudian kita mencoba membujuk Sandra supaya berbicara terkait Good Night. Sandra hanya berkata bahwa perak dan emas akan menjadi satu kesatuan Good Night. Alina pun menyuruh kita untuk segera pergi dan mengambil keputusan. Di Yulgar Inn, Alina ada kecurigaan tentang penyerangan Rolit. Maka sudah saatnya bagi Alina untuk memilih. Hidup tidak selalu hitam dan putih, begitu pula antara good dan evil. Terkadang racun yang paling mematikan dapat menyembuhkan dengan baik, dan kejahatan harus digunakan untuk melakukan kebaikan yang paling besar. Alina akan menggunakan semua pengetahuannya yang berbahaya, meskipun harus meracuni beberapa preman baik untuk mencari tahu siapa yang berada di balik hilangnya mereka. Kita juga tidak tahu apakah mereka hilang atas kehendak sendiri atau tidak. Jadi Alina meminta bantuan kita untuk melacak mereka, mengikuti kemana mereka pergi, dan menemukan di mana mereka ditahan. Setelah mengucapkan hal tersebut, seketika Alina berubah dengan armor dan pedangnya. Kita cukup kagum dan bertanya terkait seberapa mahir Alina dalam menggunakan pedang. Alina sudah lama tidak berlatih pedang, tapi dirinya sangat mahir dalam menggunakan racun yang telah dia lapisi di pedangnya, dan itu yang menjadi pembeda. Akhirnya kita mengelilingi hutan dekat kastil Swordhaven. Ternyata terlihat bekas menyeret orang di tanah, dan bekas itu mengarah ke hutan. Sebelum lanjut, Alina mengatakan bahwa dia mempelajari pembuatan racun karena itu merupakan sifat sisi gelapnya. Tetapi Alina hanya menggunakan pengetahuan itu untuk tujuan yang paling mulia. Tapi waktunya telah tiba untuk menggunakannya demi tujuan yang lebih mematikan. Jika itu bisa menyelamatkan nyawa Rolit dan para kesatrianya, maka Alina bersedia melakukannya. Akhirnya kita memulai melewati hutan tersebut dengan melawan para monster, bandit, dan bahkan ksatria pengkhianat. Karena hutannya cukup lebat, Alina menggunakan ramuan pembusuk supaya bisa masuk ke hutan lebih dalam lagi dan menemukan Rolit. Saat memasuki hutan lebih dalam, ternyata ada salah satu rumah penduduk yang kebakaran. Lalu kita pun segera membantunya. Menurut pengakuan Jaina sang herbalis Swordhaven, para satria ini Jaina kira orang-orang King Altheon, tapi ternyata tidak. Setelah mengetahui bahan-bahan ramuan yang mereka minta, bahkan mereka mengancam putra Jaina jika tidak mau menuruti permintaan mereka. Ketika Jaina mencoba membela diri, mereka malah tertawa dan membakar rumah Jaina. Setelah kita melanjutkan perjalanan, ternyata kekejamannya tidak hanya itu. Bahkan para satria yang setia dengan Good Army pun digantung dan dibakar hidup-hidup. Kita pun segera menolong mereka semua. Setelah itu memberikan mereka salep untuk luka bakarnya, dan tak disangka, salah satu yang kita selamatkan tadi adalah komandan ketiga Rolit. Dia berpura-pura dan menyusup ke benteng, dan ternyata dalam dibalik ini semua adalah Xavier Lionfang. Alina merasa bahwa dia pasti akan melakukan hal yang mirip dengan saudaranya, yaitu Maximilian Lionfang. Kemudian kita pun pergi menuju benteng Xavier, dengan kita yang mengalahkan para penjaga, dan Alina yang memberikan ramuan korosif untuk melelehkan gerbangnya. Kita pun segera mengalahkan para ksatria pengkhianat yang ada di perkemahan benteng ini, dengan Alina yang menyebarkan ramuan supaya tenda dan persediaan mereka hancur tak bersisa. Kemudian kita pun segera bertarung dengan Xavier, dan ternyata melawan Xavier tidak sesulit melawan saudaranya. Saat sedang bertarung, kita mendengar suara teriakan Rolit.
Alina pun segera menyusul Rolit, karena terlihat Rolit sedang dikepung. Tapi Alina tiba tepat waktu dan Rolit baru tahu kalau Alina bisa bertarung. Adegan beralih ke Kita dan Xavier. Ternyata memang saudaranya sendiri yang mengirim Xavier ke sini. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan aliansi yang menjijikkan ini, karena pasukan saudaranya semakin kuat dan jumlah sekutunya pun bertambah. Rolit dan Alina pun terlihat sedang bertarung dengan para ksatria pengkhianat. Alina sendiri sudah mencurigai Lion Feng sejak awal, dan Alina juga sangat khawatir dengan Rolit yang tak tahu kemana. Rolit pun senang akan hal itu dan senang juga memiliki teman bertempur. Adegan berlanjut dengan Kita yang masih menginterogasi Xavier. Ternyata memang benar, yang merencanakan peracunan King Alteon adalah Xavier dan merencanakan untuk memberi laporan palsu supaya reputasi aliansi menjadi jelek. Lalu tiba-tiba singa Xavier menyerang Kita dan Kita pun menghentikannya. Di sisi Rolit dan Alina, Rolit mengatakan bahwa dia belum pernah bertarung sebaik ini atau merasa seaman ini di tengah pertempuran saat bersama Alina. Adegan beralih lagi ke Kita. Xavier sangat marah karena Kita telah menyakiti Silver Claw dan akan membuat Kita menderita lebih dari Satria Loyalis yang lain. Kita pun menanyakan mengapa para Satria Loyalis dihukum seperti itu. Ternyata Xavier ingin merusak Satria Paktagonal, lalu mencuci otak mereka dan mengembalikan mereka ke kastil, supaya King Alteon dikelilingi oleh orang-orangnya Xavier, dan itulah satu-satunya cara yang dilakukan Xavier. Kembali lagi ke Rolit dan Alina, Alina mengatakan bahwa dia akan berjuang seumur hidup demi Rolit. Saat mereka mengalahkan para musuh secara bersamaan, Rolit tiba-tiba melamar Alina dan mengajaknya untuk menikah. Lalu mereka berdua bergabung dengan Kita. Kita pun meminta masukan kepada mereka untuk apa yang harus kita lakukan dengan Xavier, karena Rolit dan Alina terikat pada King Alteon dan memiliki hak suara untuk hal ini. Rolit menyarankan untuk hukuman penjara dan akan diperlakukan secara manusiawi jika Xavier ingin memberitahu Kita tentang saudaranya. Xavier lalu bertanya kepada Alina, jika kebaikan tidak boleh dicapai dengan cara apapun, lantas apa yang dilakukan Alina sekarang tidak ada bedanya, yang berarti mengutuk Xavier sama dengan menghukum diri Alina sendiri. Alina mengatakan bahwa masing-masing dari kita harus membuat pilihan dalam hidup, lalu menerima apa yang bersedia kita korbankan untuk mencapai tujuan kita. Darah yang mengalir di tangannya akan Alina hadapi. Xavier menyebut racun Alina itu jahat, tapi Alina katakan bahwa dirinya bekerja dengan alat dan keterampilan yang dirinya miliki untuk memajukan tujuan yang Alina yakini. Xavier merasa hal itu tidak ada bedanya dengan saudaranya Maximilian. Akhirnya kita memutuskan untuk memenjarakan Xavier seumur hidup, dan kita akan memburu saudaranya dengan atau tanpa bantuannya. Xavier pun dibawa pergi oleh para satria. Saat tinggal kita bertiga, kita melihat raut wajah mereka yang terlihat bahagia. Ternyata Alina menyetujui lamarannya Rolit, dan berharap kita bisa membantunya dalam mengadakan acara pernikahan ini. Kita pun menerima undangan pernikahan mereka, yaitu Alina sang ahli racun dan Rolit sang kapten satria, yang akan diadakan di bulan Oktober. Dengan ini akhir cerita yang bahagia pun selesai.